Dan gara-gara ini jadi makin mencuatlah narasi soal Israel yang lagi mencoba mewujudkan Greater Israel ini. Terus selain itu, sempat ramai beredar juga emblem bergambar Greater Israel di seragamnya tentara IDF. Bisa kalian lihat, gambar petanya itu bukan gambar peta Israel, tetapi itu peta Israel Raya. Jadi Mesir, Libanon, segala macam itu masuk di situ. Terus di situ juga ada tulisan bahasa Ibraninya yang kalau diartikan kira-kira Israel, tanah yang dijanjikan. Dan walaupun masih banyak perdebatan terkait keaslian foto ini, tapi gara-gara ini langsung banyak dihujat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 7 Oktober adalah penanda genapnya 1 tahun kejadian di Gaza, Palestina. Dan kalau kalian mengikuti update terbaru apa yang dilakukan oleh Israel, mereka lagi mengalihkan fokusnya ke utara, atau tepatnya ke wilayah Libanon. Dan ketika Israel mulai menyerang wilayah negara lain ini, walaupun mereka berdalih cuma nargetin kelompok tertentu, seperti Hizbullah di Libanon, tapi faktanya banyak sekali warga sipil yang jadi korban. Gara-gara itu, jadi muncul narasi-narasi kalau Israel diam-diam lagi mencoba mewujudkan Greater Israel atau Israel Raya, yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan buat orang-orang Yahudi. Jadi di konsep Greater Israel ini, luas wilayah Israel tidak hanya di wilayah Palestina, tapi jauh lebih dari itu. Dan karena itulah, makanya makin kesini makin banyak pihak yang merasa mungkin saja gagasan Greater Israel ini akan jadi alasan Israel buat melakukan penjajahan yang lebih banyak ke negara-negara di Timur Tengah. Tapi sebenarnya apa itu Greater Israel? Dan kenapa gagasan ini bisa mengancam negara-negara di Timur Tengah? Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, sebenarnya istilah Greater Israel ini adalah gagasan yang pernah disuarakan dari zaman dulu oleh Theodor Herzl, bapak gerakan politik Zionisme modern. Di salah satu tulisan di buku catatan pribadinya yang ditulis sekitar tahun 1898, 1 tahun setelah Kongres Zionis pertama, Theodor Herzl menulis kalau negara Yahudi ideal harus punya wilayah yang membentang dari anak-anak sungai di Mesir sampai sungai Efrat yang ada di Suriah sama Irak. Atau dengan kata lain, kalau menurut idenya Herzl, negara Yahudi yang ideal itu harusnya berdiri di wilayah yang sekarang mencakup Mesir, Arab Saudi, Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, Irak, dan bahkan sebagian Turki. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Dipercaya bahwa pandangan Herzl soal negara Yahudi ideal ini sangat mungkin didasarkan pada konsep tanah Israel yang dijanjikan ke orang-orang Yahudi di dalam Taurat. Jadi, di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21, di situ disebutkan kalau Tuhan menjanjikan Abram atau Abraham atau Islam menyebutnya Ibrahim dan seluruh keturunannya termasuk Ismail, Zimron, Yokshan, dan anak-anaknya yang lain. Mereka semua dijanjikan tanah yang membentang dari sungai di Mesir hingga Efrat. Nah, atas dasar itulah, Herzl jadi ngerasa kalau tanah yang dijanjikan Tuhan ke Abram ini berarti harusnya sepenuhnya hak milik orang-orang Yahudi. Dan itu juga akhirnya yang jadi pegangan banyak orang-orang Israel, terutama orang-orang sayap kanannya. Nah, terkait ini, banyak pihak yang ngekanter argumen ini dengan bilang di Alkitab bahwa ditulisnya tanah itu buat Abraham dan keturunannya, yang artinya tidak hanya dikhususkan ke orang-orang Yahudi saja, apalagi ke orang-orang Israel. Kalau dibilang buat Abraham dan keturunannya, artinya tanah itu juga dijanjikan ke bangsa lain di sana, termasuk ke orang-orang Arab yang juga keturunan Abram dan Ismail. Biasanya dikanter seperti itu. Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify them. Terus beberapa tahun kemudian dari idenya ditulis di Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, World Zionist Organization udah sempat mengajukan sebuah peta yang berisi lokasi berdirinya negara Israel. Konferensi Perdamaian Paris ini yang berlangsung dari tahun 1919 sampai 1920 ini sebenarnya merupakan konferensi kesepakatan setelah berakhirnya Perang Dunia I, di mana salah satu hasil kesepakatannya adalah membagi wilayah pihak yang kalah buat pihak yang menang. Ottoman Turki Utsmani sebagai salah satu pihak yang kalah di Perang Dunia I
mereka akhirnya harus kehilangan wilayah ini, wilayah Levan. Dan wilayah Levan ini juga mencakup negara-negara Timur Tengah, seperti Palestina, Yordania, Suriah, Libanon, Irak, Turki, bahkan sampai Cyprus. Nah, itu adalah wilayah-wilayah yang tadinya wilayah Ottoman. Gara-gara mereka kalah di Perang Dunia I, akhirnya lepaslah dari mereka. Dan di saat bersamaan dengan lepasnya wilayah itu dari Ottoman, peta yang diajukan oleh World Zionist Organization justru ngeklaim jantung tanahnya Levan. Jadi, wilayah-wilayah yang diklaim sama petanya Zionis terdiri dari seluruh wilayah Palestina, sebagian wilayah Sinai, terus bagian barat Yordania, sama bagian selatan Suriah dan Libanon. Nah itu lewat petanya diklaim sebagai wilayahnya negara Yahudi. Jadi dari awal Israel ini emang sudah main klaim saja. Mereka ndak mandang negara-negara yang udah berdiri di sana. Nah terus kalau menurut Middle East Political and Economy Institute, disebut di dalam buku hariannya, Theodor Herzl itu juga sempat menyebut adanya diskusi antara dia sama Pangeran Hohenlohe Schilling-Fürst, kanselir Jerman dari tahun 1894 sampai 1900. Herzl bilang, di diskusi itu, Pangeran Hohenlohe itu sempat nanya ke dia, seberapa besar luas wilayah yang dia butuhkan buat ngebentuk negara Yahudi. Dan Herzl langsung ngejawab, kami akan meminta apapun yang kami butuhkan. Semakin banyak imigran berarti akan butuh semakin banyak tanah. Selain itu, kami juga mau otonomi penuh dan perlindungan diri. Jadi ini bisa dibilang beneran diterapkan sama Israel dari awal sampai sekarang. Makanya kalau menurut Breakthrough News, Israel bisa dibilang mereka itu curang waktu mau merdeka sebagai satu negara sendiri. Kenapa dikatakan curang? Soalnya, salah satu syarat berdirinya suatu negara itu harus punya wilayah yang jelas. Jadi wilayahnya dari mana ke mana, batas-batas wilayahnya mana saja, itu harus jelas. Tapi kenyataannya, Israel waktu mereka menyatakan merdeka, mereka bisa dibilang tidak pernah nyebut secara jelas batas negaranya sebenarnya dari mana ke mana. Maka akhirnya jadi masalah. Jadi banyak ribut sama banyak pihak mereka. Soalnya yang awalnya cuma tanah pengungsian, tiba-tiba berdiri jadi negara. Terus malah ekspansi terus-terusan, ingin memperluas wilayah mereka. Makanya mereka jadi terlibat di banyak perang. Ada perang Israel-Arab, perang 6 hari, perang Yom Kippur, dan perang-perang lainnya yang ngebikin wilayah Israel makin lama makin luas. Dan hobi mereka nyomot-nyomotin wilayah negara lain ini. Dan masih terus mereka lakukan sampai saat ini. In order to populate this land by no less an authority than God. This is the mission of our generation. The most important point is this: to hold strong to the soil of the Holy Land. Dan salah satu alasan kenapa Israel berani ekspansi seenaknya dia, soalnya dari awal penetapan batas wilayah di Timur Tengah memang udah banyak dicampuri sama negara-negara sekutu, khususnya Inggris, Prancis, sama Amerika setelah Perang Dunia I. Menurut Breakthrough News, disebut setelah kemenangan mereka di Perang Dunia I, Inggris sama Prancis langsung ngebagi wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasai oleh Ottoman. Itu dibagi jadi beberapa wilayah berdasarkan kelompok agama tertentu. Contoh, kelompok Syiah itu dipisahkan dari kelompok Sunni. Terus kelompok orang Arab dipisahkan dari kelompok orang Kurdi. Atau orang-orang Kristen itu dijauhkan dari orang-orang Islam. Pokoknya benar-benar dipisah-pisahin. Nah selama ini, negara Timur Tengah yang didominasi sama orang Islam, mereka selalu dilabelin sektarian oleh orang-orang Barat. Selalu dilabelin sebagai kelompok yang radikal, yang tidak tahu toleransi. Nah ternyata sebenarnya hal itu penyebabnya karena orang-orang Baratnya sendiri. Jadi, karena waktu itu sama negara-negara sekutu, orang-orang Arab dipisah-pisahin antara satu kelompok sama kelompok lainnya. Jadinya antar kelompok jadi tidak saling mengenal. Jadi udah kebentuk tembok antar kelompoknya. Bahkan tidak hanya dipisahkan. Banyak juga yang percaya kalau pihak Barat sengaja manas-manasin isu sektarian ini. Mereka sengaja manas-manasin satu kelompok sama kelompok lainnya, biar pada ribut. Kenapa dibikin ribut? Soalnya dengan mereka ribut satu sama lain, ini negara-negara sekutu jadi bakal lebih gampang buat ngambil keuntungan dari pihak yang berkonflik. Intinya, sengaja mengadu domba. Dan sedihnya, padahal sebelum mereka dipisah-pisahkan, dikotak-kotakan, di tahun 1919 sempat dilakukan survei ke penduduk asli wilayah Palestina, Suriah, Libanon, sama Transjordan. Survei soal bentuk negara ideal yang mereka inginkan, dan hasilnya sekitar 80% masyarakat yang terdiri dari kelompok Islam, Kristen, sama Yahudi. Mereka menyatakan kalau mereka itu ingin jadi satu negara saja,
negara yang kemudian disebut sebagai Greater Syria atau Suriah Raya. Dulunya, mayoritas penduduk di sana inginnya mereka jadi satu negara saja. Tapi pada akhirnya, seperti yang kita tahu, negara Suriah Raya ini tidak pernah benar-benar lahir. Karena duluan dipecah belah sama Inggris dan Prancis. Dan politik pecah belah ini jugalah yang dimanfaatkan sama Israel untuk memperluas wilayah mereka. Bahkan Israel juga secara terang-terangan bilang kalau menciptakan negara Yahudi yang ideal harus dilakukan dengan cara mengusir orang-orang Arab yang asli dan membuat tembok besi yang membatasi wilayah Yahudi dan Arab. Mereka mengakui kalau negara Israel yang ideal itu bisa berdiri dengan cara mengusir orang Arab yang sebenarnya penduduk asli dan melarang mereka untuk masuk ke Israel. Akhirnya, karena faktor-faktor tadi, mulai dari dipecah belah sama negara sekutu, terus diadu domba satu sama lain, terus wilayahnya direbut dan dikuasai Israel lewat perang. Akhirnya inilah yang ngebuat banyak masyarakat Arab, terutama Palestina, yang terusir dari rumahnya. Dan di saat bersamaan, wilayah Israel jadi semakin meluas. Seperti di awal video, gagasan soal Greater Israel yang sekarang mencuat, ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dan kalau menurut TRT World, sebenarnya pihak Israel sendiri sudah banyak ngebantah tudingan soal ambisi Greater Israel ini. Menurut pihak Israel, wacana Greater Israel ini cuma propaganda antisemit saja, cuma teori konspirasi untuk jelek-jelekin Israel. Nah masalahnya, setelah mereka ngebantah terus, isu Greater Israel ini malah dinaikinya sama media mereka sendiri. Media yang namanya The Jerusalem Post. Jadi, The Jerusalem Post ini di tanggal 25 September 2024, tidak lama setelah Israel ngeluncurin operasi militer ke Lebanon, mereka sempat ngerilis artikel yang dulunya, apakah Lebanon bagian dari tanah Israel yang dijanjikan? Nah ini kan jadi seperti memvalidasi kalau mereka memang lagi mencoba mewujudkan Greater Israel. Tapi tidak lama kemudian, artikelnya di take down, dan tidak tahu alasan take downnya ini karena apa. Tapi dari sini jadi sempat kelihatan tidak sinkron antara pemerintah Israel sama medianya. Pemerintahnya udah ngebantah terus, tetapi malah diangkat isunya sama medianya sendiri. Dan gara-gara ini jadi makin mencuatlah narasi soal Israel yang lagi mencoba mewujudkan Greater Israel ini. Terus selain itu, sempat ramai beredar juga emblem bergambar Greater Israel di seragamnya tentara IDF. Bisa kalian lihat, gambar petanya itu bukan gambar peta Israel, tetapi itu peta Israel Raya. Jadi Mesir, Lebanon, segala macam itu masuk di situ. Terus di situ juga ada tulisan bahasa Ibraninya yang kalau diartikan kira-kira Israel tanah yang dijanjikan. Dan walaupun masih banyak perdebatan terkait keaslian foto ini, tapi gara-gara ini langsung banyak dihujat Israel. Dan makin banyak juga pihak yang nganggap kalau semua ini, dari mulai emblem sampai artikelnya Jerusalem Post tadi, itu semua nunjukin kalau usaha mewujudkan Greater Israel bukan sekedar teori konspirasi. Sepertinya ini benar-benar lagi mereka lakukan. Banyak yang mikir seperti itu. Kalau kita melihat dari bagaimana banyaknya masyarakat Israel yang melihat diri mereka sebagai kelompok yang paling spesial, kecurigaan kalau mereka memimpikan Greater Israel jadi sangat masuk akal. Dan pegangan mereka selalu itu. Selalu soalnya Tuhan sudah menjanjikan tanah dari Mesir ke Efrat buat Abram dan keturunannya. Selalu seperti itu pembelaannya. Bahkan argumen ini juga sering diungkapkan sama cendekiawan-cendekiawan Israel untuk nunjukin kalau memang mereka yang paling berhak nempatin tanah yang dijanjikan itu. Jadi apa itu keputusan Dewan Keamanan PBB segala macam, mereka tidak peduli. Soalnya buat mereka, tanah itu sudah dijanjikan sama Tuhan buat mereka. Makanya tidak heran kalau akhirnya banyak orang Israel yang ngerasa kalau tindakan mereka ngerebut tempat tinggal orang-orang Palestina itu bukan suatu kesalahan. Soalnya udah masuk di otak mereka mindset tanah yang dijanjikan ini. Makanya ketika mereka ngerebut tempat tinggal orang-orang Palestina, mereka ngerasanya mereka cuma ngambil hak mereka saja. God's not saying let's make a deal. He's saying this is the deal. This is the property they have. This is Israel right now. And this is what will happen whenever the Messiah comes back. Terus hal lain yang lebih kuat, adanya indikasi mewujudkan Greater Israel ini adalah gimana Israel terus ngegencerin pembangunan pemukiman ilegal di wilayah-wilayah Palestina, khususnya di tepi barat, dan yang terbaru ada di Lebanon Selatan. Padahal yang namanya ngebangun pemukiman tidak berizin di teritori negara lain, itu kan jelas tindakan yang ilegal. Tapi udah bodoh amat bagi mereka. Pokoknya benar-benar buat mereka, tanah itu udah dikaflingin Tuhan, khusus buat mereka. Pokoknya gitu terus pikirnya. Terus kalau ditanya,
ini nanti orang Palestinanya bakal tinggal di mana? Kalau tanahnya mereka ambilin terus. Nah itu banyak yang jawab, kami bakal siapin tempat buat mereka nanti. Yang penting jangan di Israel. Jadi teman-teman, dulu orang-orang Yahudi waktu mereka masih luntang-lantung, mereka sempat ditawarin tanah sama pihak barat di wilayah yang sekarang jadi negara Uganda. Tapi itu langsung mereka tolak karena menurut mereka itu bukan tanah air mereka. Nah sekarang mereka malah mau nawarin tanah yang bukan tanah airnya orang Palestina buat dikasih ke orang Palestina. Dan kalau kita bicarakan gagasan Greater Israel ini, hal yang paling mengkhawatirkan dari semua tindakan untuk mewujudkan Greater Israel ini adalah apartheid. Jadi banyak pihak yang khawatir kalau emang Greater Israel ini beneran terwujud, takutnya nantinya bakal ada segregasi rasial yang bikin orang-orang Arab itu malah terusir dari rumahnya dan tidak bisa mendapatkan hak hidup yang layak. Lihat saja sekarang, kita baru 1-2 negara yang dicaplok sama Israel saja. Korbannya udah banyak sekali. Malah jatuhnya udah terjadi genosida. Apalagi kalau Greater Israelnya beneran terwujud, pasti itu bakal berapa banyak lagi korban yang jatuh. Taibe is one of many Palestinian towns that will be affected by the Israeli government's decision to officially recognize 5 illegal settler outposts and expand existing settlements in the occupied West Bank. Baik teman-teman, sekian dulu tentang apa itu Greater Israel. Dan kalau emang benar ini lagi coba diwujudkan sama Israel, tentunya ini mengerikan. Dan semoga saja ini tidak pernah terjadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.